ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas apakah boleh berkurban diniatkan untuk yang sudah meninggal. Permasalahan ini di antara permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Imam Ahmad dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwasanya perkara ini boleh sebagai bentuk qiyas terhadap haji dan sedekah. Adapun para ulama lainnya seperti Imam Malik berpendapat makruhnya hal tersebut karena tidak terdapat nas syar'i yang menunjukkan hal tersebut. Akan tetapi masalah ini perlu dirinci. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Risalatul Udhiyah. Beliau berkata, "Lam yarid 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala 'anil sahabati annahum dhahu 'anil amwati istiqlalan. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata lahu aulad fi hayatihi wa mata lahu zawjat wa aqarib wa lam yudhi 'an wahidin minhum. Walau kana hadha min al-umur al-mashru'ah labayyanahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi qawlan wa fi'lan. Wa innama yudahi al-insanu anhu wa an ahli baitihi wa ahlu baitihi yashmal zawjatihi allati mitna wallati ala qaid al-hayat. Wa kadzalika dhaha an ummatihi wa minhum man huwa mayyitun wa fihim man lam yujad lakin al-udhiyah alaihim istiqlalan la a'lamu lidzalika aslan fi sunnah." Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, tidak ada hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dari para sahabatnya bahwasanya mereka berkurban untuk orang yang sudah meninggal secara tersendiri, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak meninggal dari anak-anak beliau semasa hidupnya dan telah meninggal istri-istri dan kerabat-kerabat beliau. Akan tetapi Nabi SAW tidak pernah berkurban diniatkan untuk salah satu dari mereka. Seandainya meniatkan kurban untuk yang sudah meninggal disyariatkan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah jelaskan hal tersebut di dalam sunnahnya, baik secara ucapan maupun perbuatan. Akan tetapi seseorang berkurban untuk dirinya dan untuk keluarganya, dan keluarganya di sini masuk padanya istri-istrinya, baik itu yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Begitu juga Nabi SAW pernah berkurban untuk umatnya, dan umatnya di antara mereka ada yang sudah meninggal dan ada yang belum beliau dapatkan. Akan tetapi berkurban atas mereka secara tersendiri, diniatkan dengan tersendiri, aku tidak mengetahui dasarnya dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya berkurban kepada orang yang sudah meninggal ada 3 macam. Yang pertama yaitu diniatkan bersamaan dengan orang-orang yang masih hidup, seperti seseorang yang berkurban untuk dirinya dan untuk keluarganya. Dan keluarganya ini mencakup ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal. Dan Nabi SAW berkurban seperti itu, yang mana beliau berkata, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Dan di antara keluarga beliau ada yang sudah meninggal. Macam yang kedua, seseorang berkurban kepada yang sudah meninggal secara tersendiri sebagai bentuk sedekah. Dan para fuqaha al-Hanabilah mereka berpendapat bahwasanya hal tersebut termasuk kebaikan dan bahwasanya kebaikannya sampai kepada si mayit dan bermanfaat bagi si mayit. Ini sebagai bentuk qiyas, mengkiaskan dengan ibadah sedekah. Kemudian macam yang ketiga, para ulama tidak berpendapat seseorang yang berkurban
diniatkan untuk salah satu dari yang sudah meninggal, kecuali kalau dia berwasiat, yang meninggal tersebut berwasiat untuk disembelihkan hewan kurban. Akan tetapi kesalahan fatal yang terjadi oleh kebanyakan kaum muslimin pada saat ini, mereka berkurban untuk orang-orang yang sudah meninggal sebagai bentuk sedekah kepada mereka. Kemudian mereka tidak berkurban untuk diri mereka sendiri dan keluarganya yang masih hidup, sehingga mereka meninggalkan apa yang datang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka menghalangi diri mereka dari berkurban dan mendapatkan keutamaannya. Dan ini termasuk kejahilan. Maka yang sesuai sunnah bahwasanya seseorang berkorban untuk dirinya dan untuk keluarganya semuanya, baik itu keluarga yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Maka kita simpulkan bahwasanya tidak disyariatkan berkorban untuk orang yang sudah meninggal secara sendiri, seperti seseorang berkorban untuk fulan yang sudah meninggal walaupun kerabat dekat. Akan tetapi seseorang berkorban diniatkan untuk dirinya sendiri dan juga keluarganya, baik itu keluarganya yang masih hidup maupun yang sudah meninggal secara umum. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.